Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dekret presiden. Sebelum saya menjelaskan apa itu dekret presiden, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Wahyuningsi dari kelas 12 IPS 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959 atau yang sering kita sebut dengan istilah dekret presiden. Sebuah pernyataan politik Presiden Soekarno yang berkekuatan hukum. Keluarnya dekret presiden ini menandakan berakhirnya Indonesia era demokrasi liberal dan mulainya Indonesia era demokrasi terpimpin. Dalam bentuk sebuah produk hukum, dekret presiden ini dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 75 tahun 1959, Kepres No. 75 tahun 1959 tentang kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita memasuk materi, kita akan membahas apa itu latar belakang dekret presiden. Latar belakang dekret presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota Konstituante memulai bersidang pada 10 November 1959. Tetapi pada kenyataan hingga tahun 1958 belum berhasil menemukan undang-undang dasar yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada 30 Mei 1959, konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya, 269 suara menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya. Biasanya lebih dari separuh jumlah anggota. Agar dapat mengesahkan suatu keputusan, pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini, konstituante juga gagal mencapai quorum. B. Isi konsep presiden. 1. Sistem demokrasi liberal akan diganti dengan demokrasi terpimpin. 2. Akan dibentuk kabinet gotong royong yang materi-materinya terdiri atas orang-orang dari 4 partai besar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. 3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta ataupun tidak. C. Alasannya pengaruh dan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959. 1. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum menetap. 2. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. 3. Konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional. 4. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat. 5. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. 6. Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintah negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. Di sini saya akan membahas dampak dekret presiden 5 Juli 1959. Kita akan membahas dampak negatifnya dulu. 1. Memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sebagai orde baru. 2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret militer bersama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik
yang menjadi dasar hukum konstitusional. Penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Dampak positif. 1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Sebelum saya mengakhiri video tentang dekret presiden, saya akan memperlihatkan surat isi dekret presiden.